Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selama bulan Ramadan, sebagian besar orang mengalami siklus tidur yang terganggu karena harus bangun lebih awal untuk makan sahur. Namun tidak jarang dari kita langsung memilih kembali melanjutkan tidur setelah makan sahur karena tidak kuat menahan ngantuk. Kebiasaan tidur setelah sahur harus diwaspadai karena berdampak buruk bagi kesehatan tubuh, terutama untuk sistem organ yang bertugas mencerna makanan. Selain itu, ada banyak masalah serius lainnya jika kita tidak memberikan jeda waktu cerna dan langsung beranjak tidur. Langsung beranjak tidur setelah sahur dapat mengganggu pencernaan karena tubuh akan bekerja lebih ekstra untuk mencerna makanan. Bahkan hanya berbaring saja tanpa benar-benar tidur dapat memicu masalah seperti refluks asam. Karenanya, tegak adalah posisi tubuh yang lebih baik untuk mencerna makanan serta memungkinkan penyerapan makanan dengan mudah. Meski tidak bisa disangka bahwa berbaring setelah makan memang terasa nyaman. Apabila makanan yang dikonsumsi saat sahur kaya karbohidrat, protein, dan sayuran, maka dibutuhkan sekitar 3 jam untuk makanan turun sempurna dari lambung. Jika Anda langsung tidur kurang dari waktu cerna yang direkomendasikan, akan berdampak mengganggu pencernaan dan penyerapan nutrisi tubuh. Oleh sebab itu, usahakan untuk tetap aktif setidaknya 3 jam setelah makan sahur. Anda bisa melakukan ibadah subuh seperti salat dan mengaji, kemudian bisa dilanjutkan dengan membersihkan dapur atau kegiatan lainnya yang bermanfaat. Sebagai kompensasi kurang tidur, Anda bisa mencuri tidur siang sebentar atau menundanya sampai sore. Lantas, apa saja 7 dampak buruk tidur setelah sahur yang bisa membahayakan kesehatan? Yang pertama, refluks asam. Terjadi karena katup antara lambung dan kerongkongan tidak menutup sepenuhnya. Ini biasanya disebabkan oleh pengaruh gravitasi, yaitu perubahan posisi menjadi telentang. Posisi telentang atau miring dapat menyebabkan makanan yang belum sepenuhnya dicerna di lambung mudah naik ke kerongkongan. Apalagi jika setelah makan berat, Anda akan bangun dengan perut kembung. Tidur setelah makan sahur dapat memicu refluks asam karena tubuh tidak dalam posisi tegak, posisi ideal untuk mencerna makanan. Jika kebiasaan tersebut dibiarkan dalam jangka waktu lama, bisa memicu asam lambung, panas di dada, tenggorokan panas, mual, bersendawa, dan mulut pahit adalah gejala yang menunjukkan refluks. Tentunya ini akan membuat rasa tidak nyaman ketika berpuasa. Refluks asam dapat dicegah dengan menunggu makanan hingga tuntas dicerna
setidaknya 3 jam sebelum tidur. Yang kedua, menurunkan kualitas tidur. Kebiasaan langsung tidur setelah sahur, terutama makan makanan berlemak, dapat menurunkan kualitas tidur. Saat kenyang, Anda mungkin akan terasa mengantuk, tetapi akan muncul perasaan gelisah sehingga membuat mudah terbangun saat tidur. Makanan tinggi lemak seperti goreng-gorengan atau olahan daging butuh waktu yang lebih lama untuk dicerna, sehingga beri jeda waktu agar makanan tercerna agar tidur Anda lebih nyenyak. Yang ketiga, menaikkan berat badan. Sudah jadi rahasia umum bahwa dampak dari kebiasaan langsung tidur setelah makan membuat berat badan melonjak naik. Tidak heran ketika Ramadan banyak orang bukan bertambah kurus tapi justru sebaliknya. Hal ini disebabkan Anda mengkonsumsi lebih banyak kalori ketimbang yang dibakar. Kurangnya aktivitas fisik saat berpuasa dan langsung pergi tidur setelah makan membuat tubuh menimbun lemak karena Anda tidak memberikan kesempatan untuk membakar kalori yang masuk. Terlebih seseorang dengan riwayat keluarga dengan badan obesitas dan punya kebiasaan tidur setelah makan akan berkali-kali lipat berisiko mengalami kelebihan berat badan. Seorang profesor University Jeremy Barnes menjelaskan bahwa ketika orang tidur terjadi peningkatan kadar hormon ghrelin. Efek peningkatan hormon ghrelin adalah munculnya rasa lapar ketika bangun. Jika Anda menerapkan hal ini saat puasa, tentu berat badan akan berangsur-angsur naik dan sulit turun. Yang keempat, peningkatan asam lambung. Setiap kali kita makan dan makanan melewati tenggorokan, tahapan selanjutnya adalah makanan masuk ke dalam esofagus yang berfungsi melumat serta mengantarkan makanan ke lambung. Ketika sampai di lambung, konsistensi makanan sudah menjadi halus menyerupai cairan atau pasta. Jika proses cerna tidak sempurna, makanan yang masih kasar dalam lambung dapat mengiritasi dinding lambung dan memicu asam lambung. Gejala yang dirasa saat asam lambung yakni nyeri di sekitar lambung atau perut kiri atas. Bisa juga terasa sensasi panas di dada bagi yang mudah mulas dan sakit perut. Sebaiknya hindari kebiasaan tidur selepas makan. Yang kelima, sakit tenggorokan. Langsung tidur setelah sahur juga dapat menyebabkan sakit tenggorokan. Sensasi panas tak cuma dirasakan di dada saja, tetapi juga di daerah tenggorokan. Ini disebabkan oleh efek lanjutan reflux asam. Ketika tubuh berbaring dengan perut penuh, katup antara lambung dan kerongkongan tidak menutup sepenuhnya, membuat asam lambung mudah naik ke tenggorokan dan menimbulkan sensasi terbakar pada tenggorokan. Jika kondisi itu dibiarkan memperburuk akan menyebabkan peradangan. Yang keenam, serangan jantung. Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata punya dampak yang sama buruknya dengan meluapkan emosi yang meledak-ledak. Menurut penelitian, orang yang makan berat dan langsung tidur kurang dari 2 jam saja 2,8 kali lebih mungkin mengalami peningkatan tekanan darah sepanjang malam. Apabila tekanan darah tidak kunjung turun dan terus-menerus terjadi dalam waktu yang lama, akan meningkatkan risiko terserang penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner, serangan jantung, stroke, dan penyakit kronis lainnya. Yang ketujuh, sembelit. Biasanya pengosongan lambung manusia membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam setelah makan. Dengan posisi berbaring dan tiduran dapat menghambat proses pengosongan lambung. Jika ini terus terjadi, bisa memicu sembelit atau kesulitan buang air besar. Untuk mencegahnya, hindari makanan yang tinggi lemak, gula, dan kafein dalam menu sahur. Perbanyak konsumsi buah-buahan dan sayur agar proses pencernaan menjadi lebih lancar. Demikianlah 7 bahaya tidur setelah sahur bagi kesehatan. Memang terkadang sulit menahan ngantuk ketika perut sudah
kenyang selesai sahur. Namun tidak ada salahnya menahan sedikit waktu tidur demi kesehatan jangka panjang. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita semua. Jazakumullah khairan katsiran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.